Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ismail, SOS MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang suku Bajo. Nama saya Ardianelli dengan NIM D101211022. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai sejarah suku Bajo, ciri-ciri suku Bajo, perekonomian suku Bajo, dan potensi suku Bajo beserta kepercayaan suku Bajo. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia dianugerahi budaya dan adat istiadat yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke. Hidup ribuan suku dengan kebiasaan unik masing-masing. Namun, salah satu yang paling unik mungkin adalah suku Bajau atau dikenal juga dengan nama Bajo. Adapun sejarah suku Bajo yaitu pada sebuah studi genetik dari 3 kelompok suku Bajo di Kepulauan Derawan atau Kalimantan Timur, Kota Baru atau Kalimantan Selatan, dan Kendari atau Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa asal-usul suku Bajo adalah berasal dari Sulawesi Selatan. Hal ini selaras dengan kisah leluhur turun-temurun yang menyampaikan hal demikian. Etnogenesis suku Bajo diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-4 Masehi oleh peristiwa campuran antara kelompok suku Bugis dan Papua. Para penulis menyatakan bahwa suku Bajo bermigrasi ke Pulau Kalimantan sekitar abad ke-11 Masehi dan bermukim di Kalimantan Timur, dan kemudian menuju Kalimantan Utara dan Filipina Selatan sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, yang diduga suku Bajo didorong untuk bermigrasi selama peningkatan pengaruh dan aktivitas perdagangan Kemaharajaan Sriwijaya di kawasan Laut Sulawesi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri suku Bajo. Keberadaan suku Bajo sudah lama diketahui oleh masyarakat dunia. Mereka dikenal dengan kemampuan menyelam tangguh. Meski hanya menggunakan kacamata pelindung dari kayu, orang Bajo sanggup turun hingga 60 meter di bawah permukaan laut. Bahkan, mereka juga bisa menahan nafas rata-rata selama 12 menit. Kemampuan yang tergolong mustahil untuk manusia biasa tersebut lantas menarik minat para peneliti barat. Mereka penasaran mengenai rahasia tangguhnya kemampuan fisik suku Bajo. Melissa Lardo, salah seorang peneliti yang mengobservasi langsung suku Bajo di Sulawesi, mendapati fakta bahwa penduduk asli setempat memiliki limpa berukuran 50% lebih besar dari rata-rata orang. Hal serupa juga ditemukan pada orang Bajo yang tidak berprofesi sebagai penyelam. Hal ini menyebabkan produksi oksigen di dalam darah orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Para peneliti juga menyebutkan keahlian orang Bajo merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut. Hal ini mungkin terjadi juga karena gen keturunan mereka. Tak heran jika orang Bajo mempunyai kemampuan menyelam yang luar biasa. Selanjutnya yaitu perekonomian suku Bajo. Diketahui warga suku Bajo telah hidup di laut sejak ratusan tahun, sejak nenek moyang mereka, dan telah meninggalkan kehidupan di darat. Dalam kesehariannya, mereka menggunakan perahu kecil sebagai alat transportasi. Orang Bajo berprofesi sebagai nelayan, penambang pasir, pengangkut batu karang, dan berdagang hasil laut. Keahlian mereka sebagai penjelajah laut terjadi secara turun-temurun. Sejak kecil, anak-anak suku Bajo sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Mereka menyelam mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya. Jadi, tidak heran jika keahlian menyelam mereka luar biasa. Anak-anak dari suku Bajo pun sudah diajari untuk bisa hidup di laut dengan belajar menangkap ikan, lobster, dan gurita dengan naik perahu kayu buatan tangan. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan seperti belajar menghitung sejak dini dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu potensi suku Bajo.
Pada awalnya, mereka mendirikan perumahan di atas laut. Namun, seiring berkembangnya zaman, mereka mulai mendiami daratan karena pertumbuhan penduduk dengan cara menimbun lautan dengan batu maupun karang yang sudah mati. Potensi suku Bajo yang sudah lama mendiami lautan dan memaksimalkan potensi daratan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat bisa menjadi potensi perekonomian yang besar. Di samping melimpahnya sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan baik di lautan, masyarakat Bajo juga memiliki potensi budaya di lautan dan daratan yang meliputi sistem pencarian tradisional, kesenian, budaya, dan pengobatan tradisional yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi kekuatan kehidupan sosial dan perekonomian bagi suku Bajo maupun masyarakat lainnya. Sumber daya alam dan potensi laut yang ada menjadikan suku Bajo bisa menjadi potensi perekonomian yang baik untuk masa yang akan datang jika dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir yaitu kepercayaan. Masyarakat Bajo yang tersebar di beberapa wilayah di Sumbawa semuanya beragama Islam, termasuk orang Bajo yang tinggal di Pulau Bungin. Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, selalu berpedoman terhadap ajaran agama Islam yang di dalamnya termuat sabda-sabda Tuhan yang mereka sebut dengan Papu atau Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai pendukung aktivitas beragama, tersedia fasilitas ibadah yang beragam tingkatannya. Fasilitas yang dimaksud itu adalah langgar, musola, dan masjid. Fasilitas-fasilitas ibadah ini ditemukan pada setiap kantong wilayah permukiman orang Bajo di Pulau Bungin, Sumbawa. Di samping mempunyai agama yang dianut, yaitu agama Islam, masyarakat Bajo di Pulau Bungin, Sumbawa juga mengenal sistem mitologi. Mitologi yang dimaksud adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Mitologi dalam budaya Bajo di Pulau Bungin, Sumbawa menyangkut dunia gaib, makhluk-makhluk halus, kekuatan sakti, kepercayaan mengenai penyakit, dan kesusastraan suci. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.